Kita terakhir tentang apa terakhir? Tambahan satu huruf. Yang oh, bentuk yang tiga itu ya? Beraksur-aksur sama melibatkan orang lain. Ya. Dengan saling. Kalau tadi malam baca, ceritanya ya. Lihat Adi Baru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an lam yuraddu ila arzalil umur. Siapa yang membaca Quran tidak dikembalikan kepada umur yang lemah. Ini kita mendapati satu istilah baru ya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada umur yang lemah berarti ada umur yang kuat. Ya, ada umur yang lemah berarti ada umur yang kuat. Umur yang lemah di sini difahami oleh para ulama tafsir diartikan dengan pikun. Pikun berarti umur yang kuat adalah tidak pikun gitu. Nah, salah satu di antara cara menghindarkan diri kita atau mendapatkan agar kita diberi kekuatan umur atau terhindar dari umur yang lemah adalah dengan membaca Al-Qur'an. Dengan kata lain, membaca Quran akan menjadi terapi kita untuk memprotek, mencegah. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari kepikunan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mengapa begitu penting? Kan itu yang menjadi soal. Mengapa begitu penting? Karena apa? Karena agama ini berdiri di atas akal itu. Ya, agama berdiri di atas akal. Maka hifzul akli, memelihara akal dalam agama ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Maka yang disebut dengan akil baligh. Akil baligh artinya orang yang akalnya dianggap sanggup, dianggap mampu untuk memahami perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikenai dengan mukallaf, artinya yang diberi pembebanan perintah maupun larangan. Ya, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat tadi komitmen konsisten dengan upaya untuk menghindarkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik tadi, ya, dengan kepikunan tadi. Nah, satu di antaranya dengan membanyakkan membaca Al-Qur'an. Amin ya Rabbal Alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita UTS-nya kapan ini? Kan kalau 2 SKS itu kalau nggak salah saya sekitar 6 sampai 8 kali pertemuan ya. Kalau yang 2 SKS itu. Ini kita pertemuan keberapa, Pak?
Nah, ke-8 sudah ini. Ini harusnya ada UTS ini. Harusnya sudah UTS ini. Ya. Nanti siapa yang IPK-nya tertinggi langsung didaftarkan untuk dapat beasiswa dari Hakul Yakin. Ya. Boleh buka pelang. Buka pelang isi ulang. Ya, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya judul kajian kita ini kalau boleh lebih tepatnya adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu dengan potensi yang masih tersisa, kan itu. Nah, untuk membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu judul akhirnya itu di situ. Cuman untuk mendekat kepada Allah itu melalui jalan apa? Melalui jalan apa? Tidak ada jalan yang paling bisa mengantarkan kita kepada Allah selain dengan memahami ucapan Allah, memahami kalamullah, yaitu Al-Qur'an. Dengan kata lain, tidak mungkin orang sampai kepada tujuannya kalau tujuannya itu Allah, kalau tidak memahami firman Allah. Itu aja kuncinya. Jadi saya berharap mudah-mudahan kajian seperti ini kita maksimalkan untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Ya, pahala sebanyak-banyaknya. Pahala dalam artian dua. Pahala akhirat kita serahkan kepada Allah. Pahala dunianya tadi ada silaturahim, ada kita mengeksplor kembali ini kita, ada happy, iya kan? Ada bahagia. Jadi nanti orang rindu dengan tadabbur ini, orang rindu dengan suasana ini gitu. Ya, di sini kita bisa bahagia. Kalau ke Bu Novi di rumah berapa orang? Cuma berdua kan? Nah, gitu. Iya kan? Pak Semadi kan di rumah cuma berdua. Ya. Iya kan? Ya, itu. Ke dapur dia lagi yang dilihat, ke tengah dia lagi yang dilihat, kan gitu. Ini kalau kurang pandai kita untuk memaknai ulang, itu kalau bahasa kerennya barangkali, kalau kita kurang pandai memaknai ulang itu akan muncullah yang namanya boring, bete, jenuh. Ya. Nah, kalau penyakit itu yang sudah menghampiri kita, nauzubillahi min dzalik, itu sudah pintu negatif itu. Nah, pintu negatif yang akhir-akhir ini paling tren itu ya tadi kejenuhan, kebosanan, ya, sehingga muncullah hal-hal aneh. Itu. Jadi pada hakikatnya orang yang gampang jenuh, gampang bosan itu adalah orang yang tidak bisa, orang yang tidak kreatif menyikapi keadaan yang dihadapi. Betul nggak? Dulu saya di kantor dari pagi ada aktivitas. Sekarang kan kalendernya sudah merah semua. Kalau dulu nyari-nyari itu nih kapan nih bulan Agustus nih berapa biji tanggal merah, kan dulu gitu. Ya enggak, berapa kali nih tanggal merah, alhamdulillah buat planning. Sekarang nyari yang merah semua coba. Itulah perjalanan manusia. Ya. Gitu. Malah kita nyari yang hitam ini sekarang, ini kapan hitamnya? Enggak ada hitamnya. Nah, mau enggak mau kita yang buat warna sendiri. Kapan merah, kapan hitam, dengan aktivitas yang lebih membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sudah yang 3 huruf sudah beres semua. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Keren loh ini. Ya, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr untuk yang 3 huruf ya. Nah, untuk yang mazid biharfin 4 huruf, kemarin kita sudah sampai ke mudhari'nya. Mudhari'nya, perintahnya sudah? Untuk yang 4 huruf? Belum. Baru fi'il mudhari'nya ya. Jadi kita sudah bisa bedakan ini ketika ketemu dengan fi'il mudhari' itu kita kenali nanti ini berasal dari 3 huruf atau 4 huruf. Kalau 4 huruf, dari 4 huruf itu yang tambahan itu kan ada 3. Kita bisa mengembalikan ke salah satu dari 3 itu dengan spesifikasi. Kemarin ada yang beransur-ansur, ada yang sekaligus, ada yang saling, kan gitu. Jadi yang saling belum ya? Oke. Jadi
kalau dalam bahasa kita, seperti saya sudah sebutkan kemarin, itu sebabnya dalam bahasa Arab itu relatif minim keterangan. Minim keterangan, karena keterangannya include dari kata-katanya. Saya contohkan kalau tidak salah Sabtu lalu, saya menurunkan kursi dari atas secara berangsur-angsur. Nah kan berangsur-angsur ini kan pakai jadi keterangan jadinya, ya. Nah kalau dalam bahasa Arab itu nggak perlu pakai kata itu, kita udah tahu kok menurunkannya itu pakai yang pola mana dari yang 4 tadi. Yang jelas pasti yang 4 huruf, karena menurunkan. Kan gitu, menurunkan, ya, memasukkan, mengeluarkan, berarti tinggal lagi sekaligus, bersama-sama, berangsur-angsur. Nah, pemahaman itu nanti yang kita bawa ketika kita membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Misalnya, saya sebutkan kemarin, karroma, harroma, ya kan, mengharamkan. Harroma, mengharamkan. Syawaro, apa itu syawaro? Ya nggak mungkin musyawarah sendiri, bukan musyawarah namanya. Iya kan? Karena ada alif berdiri di sana berarti ada terlibat orang lain. Tapi kenyataannya kadang-kadang di musyawarah kita, sebelum musyawarah kita sudah punya kesimpulan. Ya kalau sudah punya kesimpulan ngapain dimusyawarahin? Nah orang yang masuk ruang musyawarah itu relatif maksudnya kita mulai dari nol. Kita cari, kita bahas, apapun nanti keputusan musyawarah itulah hasilnya. Sehingga gak akan ada ngotot-ngotot. Kan yang ngotot-ngotot itu kalau dari rumah udah bawa kesimpulan. Betul nggak? Itu Pak Sumadi udah bawa kesimpulan, Pak Marma udah bawa kesimpulan. Itu ruang sidang, ruang rapat, nanti jadi ruang berantem gitu. Nah kan itu bahasanya. Jadi itu kesalahan-kesalahan kita. Syawaro artinya melibatkan orang lain atau bersama-sama. Baik, barangkali mungkin yang pola ini yang belum banyak saya bahas. Saya lupa karena saya tidak punya catatan apa yang saya sudah ajarkan. Ya, silabusnya belum jadi. Ya, silabusnya belum jadi. Jadi kita ini saja, seingat-ingatnya saja. Tapi saya juga nggak perlu silabus. Setiap kali saya tanya pasti ibu udah jelasin kan. Oh yang kemarin sampai di sini. Karena saya tahu kan itu catatan dibaca terus, makanya saya tahu. Iya kan? Gitu. Kata Pak Sumadi yang tadi pagi baca ya pasti akan tahu ya tadi pagi bacanya gitu. Iya. Jadi sama bentuk madinya, mudhari'nya, masdarnya, kemudian perintahnya, larangannya, itu bedanya. Kalau yang 4 huruf ini dia semua punya format. Ya, kalau misalnya masdar dari yang 3 huruf, mau nggak mau kita harus lihat kamus. Fi'il amarnya tergantung dari bentuk mudhari' gitu. Jadi di sini kita punya pola sendiri. Saya ambil sekarang yang ini dulu, yang fa'ala. Ilu mufa saya langsung ke fa'il perintahnya. Fa'il la tufa'il. Oke, saya ubah dulu biar rapi. Kayaknya ini hapusannya ini yang kurang ini. Penghapusnya yang kotor.
Ada 2 masdarnya ya. Tadi salah. Ini sekaligus kita membiasakan. Pasti kalau di sini madhi, mudhari. Ini masdarnya ada 2. Rumus masdarnya. Ini isim fa'il, isim maf'ul, perintah, larangan. Fa'ala yufa'ilu, fi'alan, beda kan? Ini sama ini bedanya? Ini yang panjang cuman A kan? Ini fi-nya juga panjang. Jadi fi'alan. Ya, ini masdar, ini isim fa'il. Ini isim maf'ul. Setelah isim fa'il itu isim maf'ul, Pak. Ini, Pak. Isim maf'ul. Maf'ul. Kata benda yang menunjuk kepada yang di. Iya, itu ya. Kalau isim fa'il ini kata benda yang menunjuk yang Nanti kita coba mengaplikasikan ini. Apa bedanya fa'il dengan isim fa'il? Apa bedanya maf'ul dengan isim maf'ul? Ini semuanya isim. Isim maf'ul. Ini isim fa'il. Oke, sudah? Ini tidak sulit, ini sangat mudah. Yang agak nanti membutuhkan keseriusan itu ketika kita bawa ke sini, bawa ke dalam Quran. Nah, ini bentuk madhinya, tambahannya di alif. Bentuk mudhari'nya begini. Bentuk mudhari'nya jadi seperti ini. Fa'ala yufa'ilu. Sehingga kita tidak butuh kamus di sini. Ya, kita tidak butuh di kamus. Nah, tinggal kita ingat saja satu pola. Fa'ala yufa'ilu. Berarti kalau qatala yuqatilu, syawara yusyawiru, khataba yukhatibu, daraba yudaribu. Nah, ingat aja satu. Ya, qatala yuqatilu. Nah, jadikan itu pola. Dimanapun bertemu dengan yang seperti ini, yang ada alif sesudah huruf yang pertama, tambahan alif sesudah huruf yang pertama, polanya mengikuti itu. Nah, ini penambahan alif ini kemarin kita pahami, ini berarti melibatkan orang. Kita contohkan yang paling banyak kita temukan di Quran ini.
Kalau 3 hurufnya qatala. Membunuh. Membunuh. Tapi kalau diartikan di sini qatala saling membunuh, boleh. Tapi nanti diterjemahkan ini dalam artian perang. Kan orang yang berangkat medan perang kan niatnya sama. Enggak ada yang mereka niat itu ingin terbunuh di medan perang. Oke, kita ambil pakai ini. Qatala. Qatala berarti sedangnya yuqatilu. Masdarnya qitalan. 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 Atau yang ini qitalan. Ya. Qitalan. Qitalan. Dua-dua itu ya. Sehingga kalau qatala artinya berperang, dia telah berperang, dia sedang berperang. Kalau diartikan dengan qitalan artinya apa? Peperangan, peperangan. Ya, peperangan. Nah, orang yang memerangi muqatilun, yang diperangi muqatalun. Perangilah qatil. Ini paling gampang, tinggal ini panjangnya tetap, tinggal huruf ini aja. Huruf sesudah yang terakhir sebelum akhir dikasrohkan, matikan. Qatil. Qatil. Larangannya la. Ini kok. Oh benar. Ini kan fa kan? Fa'il. La tufa'il. Un semua nih. Un semua. Isim kan? Ah, okay. Ini amr, ini nahi. Coba. Kalau qatilan. Ya itu yang masdar. Qatalan. Ini. Iya. Jangan kasih atas. Qi. Iya. Qitalan sama artinya peperangan. Iya. Jadi arti juga sama. Sama. Ini sama artinya. Rumusnya ya, polanya yang berbeda. Sama-sama masdar, Pak. Jadi ada rumus masdarnya ada 2 gitu ya. Jadi nanti kalau kita lihat di Quran, kalau bisa kadang kita ketemu pola ini, kadang kita ketemu pola ini.
Oke, sekarang kita lagi. Khotobah. Khotobah, berbicara. Kalau ini khotobah, saling berbicara, atau di sini khotobah itu artinya berbicara dua arah. Jadi orang yang bentuk sedangnya apa jadinya? Yukhatibu. Masdarnya apa? Khitoban. Jadi kalau khitoban artinya apa jadinya? Khotobah tadi berbicara. Pembicaraan. Ini kan sering kita mendengar khitobnya apa? Kalau kita mendengar khitobnya apa, berarti pembicaraannya apa? Topiknya, berarti taufiknya apa gitu? Ya. Khotib itu dari kata situ. Ya. Itu. Orang yang berbicara mukhatibun. Yang dibicarakan ini sama ini kan? Bun kan ba akhirnya. Masih aja ini dipakai. Mukhatibun, mukhatabun. Ya, mukhatibun. Nah, perintahnya berbicaralah. Khatib. Jangan berbicara. La tukhatib. Saya sering sampaikan ada hadis khatibin nas ala qadri uqulihim. Khatibin nas ala qadri uqulihim. Khatibin ala qadri uqulihim. Sama Bu, tambah awalan pe akhiran an. Pekerjaan. Jadi kalau berbicara pembicaraan, kalau perang peperangan. Ya, baik yang pakai pola ini maupun pola ini ininya sama. Khatibin nas, khatib an-nas itu asal katanya. Ini khatib an-nas, tapi kan huruf mati bertemu alif lam susah dibaca. Dibantu ini. Berarti ini perintah. Berbicaralah kepada manusia ala qadri sesuai kadar uqulihim, ini akal mereka. Berbicaralah kepada manusia sesuai kapasitas akal mereka. Oke, ini pola besarnya. Nah, sekarang ini tinggal kita ubah ini menjadi 14. Ubah ini menjadi 14. Ya. Perubahan isim fa'il, isim maf'ul sudah belum? Isim fa'il jadi 6. Isim maf'ul jadi 6. Udah belum? Belum ya? Belum. Berarti nanti kita bahas. Nah, kalau ini saya yakin insya Allah tinggal dipraktekin. Ini jadi 14, ini jadi 14. Udah lancar semua kan? Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'al. Nah,
Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Aku fa'altu, fa'alna. Mudhari yufa'ilu, 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 yufa'ilani, yufa'iluna, tufa'ilu, tufa'ilani, apa? Yufa'ilna, kan mereka kan? Yufa'ilna, engkau. Tufa'ilu, tufa'ilani, tufa'iluna, tufa'ilina, tufa'ilani, tufa'ilna. Saya ufa'ilu, nufa'ilu. Kok yang bersuara cuma beberapa orang? Iya, saya suka kalau orang belajar bahasa Arab itu rata-rata orangnya low profile. Jadi nggak mau menonjolkan diri, itu saya suka itu. Iya. Iya. Iya, dia aliran-aliran kebatinannya itu. Dia nggak mau tuh menonjolkan dirinya. Itulah saya sukanya orang bahasa Arab itu, ya. Itu. Gitu. Yang kalian perempuan tufa'il nak. Ya, tufa'il. Kalau kalian tak. Kalau mereka baru you kan? Ya. Oke, kita tuntaskan satu-satu dulu. Nanti kita bawa ke contoh Quran kan gitu? Kita tuntaskan satu-satu, nanti kita bawa contoh di dalam Al-Quran. Kalau kita temukan di dalam Al-Quran, syawir, syawir, perintahkan. Berarti larangannya la tusyawir. Syawir perintahnya, larangannya la tusyawir. La tusyawir. Qatil perintahnya, larangannya la tuqatil. Perintah ada berapa? Keren, udah. Larangan 6 juga. Kan sudah hafal yang 6? Oke, ini saya tidak ulang lagi. Ini berarti 14, madi 14, mudhari 14. Cara mengubahnya sama dengan pola 3 huruf. Cara mengubahnya sama dengan pola 3 huruf. Itu sebabnya dari awal saya sebutkan, kalau sudah yang 3 huruf kita dapat, jangankan 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf pun kita udah bisa. Ya, sama cara mengubahnya sama. Itu. Nah, sekarang kita masuk ke isim fa'il. Isim fa'il itu perubahannya juga 6. Ya, 6. Kemudian nanti kalau dimasuki huruf jar jadi 6 lagi, jadinya 12. Oke, berarti mungkin kita fokus ke sini dulu hari ini. Ya, karena yang 3 huruf pun belum saya jelaskan kan isim fa'il perubahannya. Ya. Nanti sama, ini berlaku bagi semuanya, berlaku bagi semuanya. Perubahan isim fa'il itu 6. Oke. Saya ubah, saya buat dalam bentuk aplikatif ini.
Ini kata kerja, ini subjek, ini objek. Saya mulai dari situ dulu ya, Saya berharap bisa difahami di sini, karena begini, dalam kenyataannya, walaupun sudah tinggi belajar bahasa Arabnya, tetap saja masih bingung apa bedanya fa'il dengan isim fa'il. Ya, tetap saja masih bingung apa bedanya maf'ul bih dengan isim maf'ul. Nah, itu target kita nanti, mudah-mudahan ini terselesaikan itu. Kita tidak berada dalam kondisi bingung lagi. Qara'tul Qur'ana. Artinya apa itu? Aku telah membaca Al-Qur'an. Nah, untuk kita dalam proses belajar, telahnya nggak boleh tinggal itu, supaya di sini kita masuk. Sehingga nanti kalau ketemu pola ini, walaupun tidak pakai telah, tapi kita tahu ini berarti bentuk lampau. Qara'tu, aku telah membaca Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Kata kerjanya membaca. Akunya sebagai subjek. Subjek itu dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il. Ini bahasa ininya disebut dengan fa'il. Ya, ada fi'il, ada fa'il pasti. Al-Quran sebagai objek, bahasa Arabnya disebut dengan maf'ul bih, atau kadang sering kita sebut dengan maf'ul saja. Saya sederhanakan dalam bahasa Indonesia. Fa'il artinya dari kata fa'ala bekerja, berbuat. Fa'il yang berbuat, maf'ul yang Nah, sehingga kalau dalam bahasa kita ini diartikan dengan yang dikenai Ya. Coba kita pahami dulu. Qara'tul Qur'ana, aku telah membaca Al-Qur'an. Kita bisa pisah 3 tadi. Pekerjaannya membaca, yang membaca aku, yang dibaca Al-Qur'an. Sampai situ paham? Subjek tadi bahasa Arabnya fa'il, objek maf'ul. Saya hapus ini dulu. Saya buat kalimat lain. Yang baca siapa? Aku. Kita keluarkan ana. Oke? Subjeknya kita keluarkan dulu. Aku, berarti ana. Aku yang membaca. Ini kan kita kita kembangkan kalimat ini. Tapi saya ulang dulu lagi tadi. Aku telah membaca Al-Qur'an. Kalimat pertama. Dari sini kita kembangkan. Aku yang membaca Al-Qur'an yang Sama nggak pengertiannya dengan ini? Saya ulang dulu. Aku telah membaca Al-Qur'an. Satu kalimat. Kalimat kata kerja kan? Itu. Kedua, aku yang membaca Al-Qur'an yang dibaca. Pengertiannya sama nggak? Sama kan? Cara mengucapkan saja beda. Yang satu dalam bentuk kata kerja, kan gitu? Kalau di sini aku yang membaca, berarti bukan kata kerja. Isim fa'il. Bagaimana mengubahnya? Berarti dari kata qara'a menjadi qari'un. Ana qari'un. Apa artinya?
saya yang atau kalau lagi saya orang yang membaca. Oke, saya pembaca. Itu keluasan menerjemahkannya. Ya, saya pembaca. Saya orang yang membaca. Berarti dari sini, oke, kalau ada yang belum jelas silakan ditanya. Ini saya apa namanya? Urut benar ini. Ya, saya urut benar ini. Ya, biar kita paham. Berarti dari kalimat yang sini ke sini kita bisa mengubah dari qara'a menjadi apa perubahan yang terjadi dari sini ke sini? Berarti kita buat ini di sini. Ini tadi qara'a. Ini menjadinya qari'un. Ya. Jadi dari kata kerja 3 huruf untuk membuat pelaku, panjangkan yang pertama, kasrohkan kedua, unkan yang terakhir. Kita kasih contoh lain lagi. Misalnya, sekarang saya ganti aku dengan kami. Kata yang saya pakai kataba. Apa kataba artinya? Menulis. Coba buat. Kami telah menulis. Jadinya katab. Nah, ini kalau belum sepakat saya belum nulis ini. Jangan ini dulu. Kami telah menulis. Kalau pakai telah berarti kata kerja. Kata benar. Oke, sepakat belum? Sama kan? Tadi qara'tu, aku telah. Sekarang tinggal saya ganti aku dengan kami. Kata benar, kami telah menulis. Kami telah menulis kitab. Ba. Objek kan? Oke. Ini kalau kita buat pola tadi, kata kerjanya mana? Kata ba. Subjeknya kami. Objeknya kitab. Kami telah menulis kitab. Kita buat format ini. Kami yang menulis, kitab yang ini kan kita baru yang membaca nih. Belum yang dibaca belum kan? Tapi saya ingin betul-betul dari sini ke sini masuk benar. Ini kalau ini sudah dapat satu kalimat dari Quran itu kita bisa kembangkan, bisa banyak di sini kita. Nah, berarti di sini nahnu katibun. Wow. Karena di sininya tadi kami, berarti di sininya nahnu. Kan kalau aku berarti ana. Nahnu katibun. Apa artinya? Kami yang menulis. Kami yang menulis. Nahnu katibun. Kami yang menulis. Belum kelar kan? Dari sini ke sini. Ini tadi qara'a jadi qari'un. Berarti kataba jadi katibun. Kataba jadi katibun. Oke. Ana qari'un. Saya yang membaca.
Berarti di sini Al-Qur'an kita taruh di sini. Pola ketiga. Al-Qur'anu ini harus kembali ke U. Dia di sini menjadi A karena objek. Kalau dia ditaruh di depan dia harus ada alif lam, akhirnya harus Al-Qur'an. Ya, isim. Berarti saya yang membaca Al-Qur'an yang Nah, berarti yang dibaca namanya isim maf'ul. Al-Qur'anu maqru'un. Jadikan ini format. Silakan pahami dulu. Nanti saya kasih contoh sebanyak-banyaknya. Sebetulnya itu ada sisipan tersembunyi, adalah Al-Quran adalah yang dibaca, jadi adalahnya. Iya. Iya. Dia itu kucing solehah itu. Kucing bahasa Arabnya apa? Kitun. Kitun. Dia hampir dekat dengan bahasa Arab. Cat. Ya. Cuma ini qaf. Qaf sama to. Kitun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang paling penting tadi, maka saya ulang-ulang susunan bahasa Indonesianya. Ini, aku telah membaca Al-Quran. Kalau kalimat kata kerja seperti ini kita urai dalam bentuk lain, dalam bentuk informasi, dalam bentuk kata benda, maka jadinya ana qari'un, saya yang membaca. Al-Qur'anu makru'un, Al-Qur'an yang Contoh misalnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba kita kembangkan ayat itu dengan pola ini. Luar biasa berkembangnya di sini. Saya contohkan, khalaqnal insana, insana. Pertanyaan saya, siapa subjeknya? Nahnu, kami. Berarti manusia sebagai objek. Khalaqnal insana, kami telah menciptakan manusia. Nah, kalau kita bawa seperti ini jadinya nih, nahnu nahnu khaliqun, khaliq. Kami yang menciptakan. Kami yang menciptakan. Sekarang berarti manusia kan? Taruh di sini manusianya. Karena di sini dia fathah karena objek. Kalau dia ditaruh di depan berarti dia tidak ada yang mengubahnya, berarti masih asli. Al-insanu jadinya apa? Makhlukun. Berarti di sini al-insanu makhlukun.
Nahnu khaliqun, kami yang menciptakan, al insanu manusia, makhlukun yang sama kan polanya tadi? Saya yang membaca Al-Quran yang dibaca, saya yang menulis buku yang ditulis. Oh, ini belum kelar ini. Nahnu katibun. Sekarang yang kedua, al-kita, barisnya apa? Harus O. Al-kitabu, yang ditulis jadinya maktubun. Oke, 3 contoh. Saya rasa ini buat kita faham sekali. Berarti dari sini katabah menjadi katibun, katabah menjadi maktubun, khalaqa jadi khalikun, khalaqa jadi makhlukun, qara'a menjadi qari'un, qara'a menjadi makru'un, yang di. Difaham-fahami dulu sebelum saya munculkan pertanyaan dari 3 contoh ini. Nah, yang paling mudah, Bapak Ibu sekalian, yang paling mudah di sini kita pakai bahasa Indonesia dulu. Ya. Misalnya saya memukul nyamuk misalnya. Kita pakai bahasa Indonesia dulu. Ya. Kemudian kita ubah menjadi isim fa'il. Saya yang memukul nyamuk yang saya mendengar khutbah. Sama nggak polanya? Saya telah mendengar khutbah. Saya yang mendengar khutbah yang kami menolong Ahmad. Oke? Kami menolong Ahmad. Kami yang menolong Ahmad yang Oke, bisa dipahami? Sampai di situ paham? Yuk, kembali ke whiteboard. Kembali ke whiteboard. Tujuan saya tadi, tujuannya akhirnya nanti kita bisa membedakan fa'il dengan isim fa'il. Kita bisa bedakan maf'ul dengan isim maf'ul. Ya. Kalau bahasa orang pemadam kebakaran, jangan pulang sebelum padam. Kalau bahasa orang tadabur, jangan pulang sebelum faham. Ya? Oh gitu. Jangan pulang sebelum padam. Sekarang jangan pulang sebelum faham. Sampai sore nggak ada masalah. Sampai sore nggak ada masalah. Ya? Oke, saya ulang di sini. Qara'tul Qur'ana, aku telah membaca Al-Quran. Aku sebagai fa'il. Saya ulang.
Aku sebagai fa'il. Fa'il tadi artinya pelaku. Al-Quran sebagai maf'ul. Ada yang menyebut maf'ul, ada yang menyebut maf'ul bih. Untuk menyederhanakan saya sebut maf'ul. Ya. Aku sebagai pelaku, Al-Quran yang dikenai pekerjaan. Paham? Contoh, khalaqnal insana, kami telah menciptakan manusia. Kami sebagai fa'il, manusia sebagai Sampai situ paham? Kita ubah dengan bahasa lain gitu loh. Kita buat dengan bahasa lain. Sekarang aku tadi fa'ilnya kita keluarkan. Ana qori'un. Saya yang membaca. Nah, ini namanya isim. Isim. Ini namanya oke, di situ dulu alon-alon, asal kelakon. Kalau kita sudah membayang-bayangkan artinya, membayang-bayangkan ininya tadi, dan dengan sini kita ada dapat bedanya isim fa'il dengan Kalau fa'il berarti pasti kata kerja. Ya, kalau fa'il berarti pasti ada Tapi kalau isim fa'il tidak harus ada fi'il. Nah, atau ibu coba jelaskan dengan bahasa sendiri deh. Kalau sudah paham, coba buat dengan bahasa sendiri. Itu jauh lebih mudah dipahami. Gitu. Oh, jangan. Nanti salah lagi. Oke, saya ulang-ulang di sini aja dulu. Aku telah membaca. Membaca kata kerja kan? Nah, berarti kalau disertai dengan pekerjaan, maka dia sebagai pelaku, fa'il. Tapi kalau tidak disertai dengan pekerjaan, maka jadinya nanti di sini isim. Saya yang membaca Al-Quran yang kan nggak ada kata-kata membacanya di sini, nggak ada kata qira'ahnya di sini. Dari sini ke sini udah bisa bedakan? Beda maksud saya, beda fa'il dengan isim. Ini kok kayaknya tegang ininya nih. Perasaan saya sangat sederhana loh ini. Jangan bawa perasaan deh, Pak gitu. Belum nyangkut. Mungkin karena banyak yang belum paham kalimat yang ini ya. Sebetulnya kalau kalimat yang sifatnya kata kerja adalah kalimat yang merupakan kata kerja saja banyak yang Iya. campur. Saya justru nggak mau bawa ke situ dulu. Sehingga nanti kalau ini sudah dapat jelasin itu enak gitu. Dibalik polanya ya, dibalik polanya. Ya. Kalau dipisah tuhnya aja fa'il, tapi kalau secara keseluruhan jadi fa'il. Isim fa'il. Itu nggak sih Ustaz? Enggak. Enggak ya. Udah nanya ya barusan ya. Saya lagi bingung, bukan bingung jelasin ini. Ya? Bingung apa? Ini saya lagi membawa nih ini. Ibu yang di sini ada ibu-ibu itu saya pengen bawa ke sini, saya pengen memahami dengan cara pemahaman ibu gitu, biar ini. Kalau misalnya pandangannya
saya telah membaca Al-Quran. Mm-mm. Itu berarti fa'il. Tapi kalau yang satunya, saya adalah orang yang membaca Al-Quran. Itu kan lebih mendekati ya, namanya strukturnya. Sehingga memahami qori'un dengan qara'tu itu fungsinya dalam kalimat jadi lebih jelas. Yaitu saya telah membaca, sedangkan kalimat berikutnya saya adalah orang yang membaca. Ya, bisa. Tapi ini kita ingin memasukkan sekaligus perubahan dari qara'a menjadi qori'un. Ya, qara'a menjadi qori'un. Khalaqa menjadi Kan biasanya kalau itu saja sudah ganjil selama ini. Halo. Ya. 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 Tadi kataba jadinya katibun. Kataba jadinya katibun. Nasoro jadinya nasirun. Doroba. Nah itu mah gampang. Iya Pak. Di kalimat yang ana Qori'un. Selanjutnya ada kata Quran nggak? Di bahasa Arab, di kata bahasa Arab. Enggak ada. Enggak ada. Kalau tadi kan saya yang membaca, saya adalah yang membaca Al-Quran. Dan bahasa Indonesia. Itu keterangannya ya, keterangannya. Di bahasa Arab nggak ada. Nggak ada. Saya yang adalah yang membaca Al-Quran. Iya. Al-Quran nggak ada. Nggak ada. Jadi saya sederhanakan, tujuannya mudah memahami. Oke, saya ulang lagi contoh. Saya menulis buku. Saya menulis buku, berarti ini informasinya dalam bentuk kata kerja kan? Saya telah menulis buku. Sekarang kita ini namanya fa'il kan? Sayanya sebagai apa di sana? Bukunya sebagai maf'ul. Maf'ul, bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul. Oke, itu dulu. Bisa dipahami? Jadi setelah jelas fa'il dan maf'ul, baru nanti fa'il maf'ul itu kita ubah, kita konversi ke menjadi isim fa'il, menjadi isim maf'ul. Berarti kalau saya telah membaca jadinya saya yang baca. Saya telah menulis jadinya saya yang menulis. Saya mendengar khutbah misalnya. Mendengar apa bahasa Arabnya? Oh, sami'a. Saya telah mendengar jadinya berarti apa? Sami'tu. Aku telah mendengar. Coba objeknya jangan disebutin dulu deh, itu aja dulu. Aku telah mendengar. Coba ubah itu dengan pola begini. Ana sami'un. Ana sami'un. Fahim? Ini udah muter-muter nih nyari cara jelasin gitu. Enggak. Cukup itu aja informasinya. Iya. Baru nanti dilanjutkan Al-Quran yang dibaca. Kan gitu? Ya Pak. Ustaz pernah membuat contoh ini jadi saya kalau kemarin kita kalau jadi penolong, kalau ingin ditolong jadilah penolong, pernah begitu. Iya. Kan saya sering menyebut dalam bahasa ini.
Ini salah dalam susunan bahasa Arab, salah ini susunannya. Ya, salah susunannya tadi. Tapi sengaja ini kita buat begini supaya mudah memahami. Nasir menolong Mansur. Nasir yang menolong, Mansur yang ditolong. Kata kerjanya Kita buat pola lain. Sekarang saya buat begini polanya. Saya ganti bukan nasoro tapi hamida, memuji. Berarti di sini hamidun, memuji Mahmud. Hamid memuji Mahmud. Oke, di sini berarti balik maning ke ini, agak mundur dikit lagi. Tadi udah nyampe perapatan Joglo padahal. Iya, kan pikir saya kalau nyampe perapatan Joglo tinggal sebentar lagi masuk tol kan gitu. Kayaknya agak tertunda sedikit ini. Mundur lagi komplek DKI berarti. Kalau Nasrani Nasoro, so-nya panjang, ro-nya panjang. Ya. Ini kalau dibuat ini kata kerja, ini isim fa'il, ini isim ya. Ini kalau terjemahan saya itu Nasir menolong Mansur, Hamid memuji Mahmud. Kalau dibalikin lagi, Nasir yang menolong, Mansur yang ditolong. Itu aja sebenarnya dibolak-balik. Oke, kita teruskanlah pola ini. Sekarang saya buat yang di tengahnya. Yang di tengahnya misalnya Sa'ada. Sa'ada bahagia. Sa'ada bahagia. Berarti yang bahagia bah? Sa'id. Yang dibahagiakan Mas'ud almarhum. Jadi terjemahannya Sa'id membahagiakan Sa'idun diganti, kan ini Sa'idun nama orang, bukan? Bukan Pak, bukan. Isim fa'il itu. Oh, berarti Sa'ada tadi. Iya, ini kan kata kerjanya ini. Diubah menjadi isim fa'il jadinya ini. Diubah menjadi isim maf'ul jadinya ini. Jadi sehingga saya buat rumusannya tadi, Sa'id membahagiakan Mas'ud. Sa'id yang membahagiakan, Mas'ud yang dibahagiakan. Itu pola membacanya. Sama dengan tadi juga ini. Kataba menulis. Iya kan? Kalau dibuat isim fa'ilnya katib, kataba, maktub. Katib menulis, maktub yang ditulis. Puyeng-puyeng dah. Kan beda ceritanya. Selama ini kan kita dipusingin dengan hal-hal yang lain kan. Sekali-kali dipusingin dengan bahasa Arab kan itu keren juga lah itu. Iya, gitu. Sa'id itu isim fa'il. Oke. Mas'ud itu isim maf'ul. Sa'adanya tadi apa? Kata kerjanya. Ini sama nih tiga-tiganya. Jawabannya sama. Ini yang di tengah-tengah ini kata kerjanya. Ini isim fa'il, ini isim maf'ul.
Jadi kalau kita buat misalnya dari kata khalaqa, menciptakan tadi. Khalaqa. Buat pakai pola ini. Berarti khaliq, menciptakan makhluk yang diciptakan. Khaliq, menciptakan makhluk yang diciptakan. Kita mungkin tidak terbiasa dengan kata-kata Arab ini isim fa'il gitu. Mungkin, Iya. sebetulnya kalau itu kan subjek, objek, dan predikat sebetulnya kan itu aja. Iya. Kita nggak familiar, belum familiar dengan isim fa'il. Makanya selama ini saya jarang menyebut kata-kata itu. Saya selalu menyebut subjek, saya selalu menyebut objek. Tapi ketika dia diubah menjadi isim subjek, kan lain bunyinya. Ya, gitu. Subjek itu fa'il, objek itu maf'ul. Nah, kemudian ketika dia diubah menjadi isim fa'il, isim maf'ul. Oke, sekarang sederhananya di sini aja dulu. Ini pelaku. Aku telah membaca. Sekarang kita buat saya yang membaca. Qori'un isim aku di sini fa'il. Sampai di sini ini saja bisa dibedain belum? Itu aja dulu. Ya, supaya kita menukik ini, supaya jangan mengambang. Ya. Oke, sekarang saya bawa contoh. Oke. Kata kerjanya apa? Zolama kan? Kata kerjanya siapa? Zolama. Subjeknya siapa? Nah, subjek tadi bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya fa'il kan? Fa'ilnya. Fa'ilnya adalah na, kan gitu ya. Nah, coba ini dulu. Ini kita tinggal dulu, amsalnya tinggal dulu. Kita buat dia menjadi isim fa'il. Jadinya na kami kan? Nahnu. Oke. Nahnu apa terjemahannya? Saya yang zalim. Maaf, kami yang zalim. Kami yang menzalimi. Ini memang demikian Pak. Cuma apakah nano tidak bisa yang melakukan zalim itu loh Pak? Gimana Pak? Apakah yang melakukan pembudayaan nano itu yang melakukan pembudayaan dan kalimatnya dua. Jadi itu pemahamannya itu dalam kalimat tertulis dan dalam pemahaman. Iya. Kalau nano zalim itu nano itu melakukan pekerjaan. Sama dengan na juga gitu Pak. Iya sama. Cuman kalau ini kan dia masuk aslinya kan nahnu kan? Aslinya kan nahnu. Ya. Kalau dia ini kita buat dalam bentuk kata kerja, jadi kan begini. Nahnu jadinya na kan? Gitu. Ini baru di sini, belum lagi kalau mereka. Ya, hum. Hum itu kan nggak kita temukan hum dalam bentuk madinya. Jadi apa? Zolamu kan? Nah, gitu. Nah, maka saya buat tadi seputar saya dan kami aja dulu, yang paling mudah difahami. Zolamna, kami telah zolim. Kami telah zolim. Kami sebagai pelaku kan? Kami sebagai pelaku. Pelaku itu bahasa Arabnya fa'il. Oke. Mengubah menjadi isim fa'ilnya nahnu zalimun. Nahnu zalimun. Sekarang anfusana kita taruh di sini. Jadi apa? Enggak pakai nahnu lagi dong. Ini kan objek kan? Ini subjek, ini objek.
kami telah menzolimi diri kami, anfusana. Ini sebagai objek. Kalau taruh di sini jadi apa? Anfusanu. Ini belum kelar di sini. Ini menjadi anfusana karena dia objek. Berarti kalau ditaruh di sini anfusuna. Saya ketawanya anfusanu. Anfusanu. Karena tadi di sini mungkin ini, karena di sini a, ini jadi u kan gitu. Ini kan pakai alif lam. Wow, berarti masih banyak pekerjaan kita. Masih banyak. Ini tes case saja lah, masih banyak berarti. Ya, karena kita baru 7 kali pertemuan ya. Oke. Kami zolim, yang menzolimi, diri kami yang di. Nah, bahasa Indonesianya dulu. Diri kami yang dizolimi. Nah, mengubah dari kata zolama menjadi yang di, jadinya apa? Sama kan? Lu zalim isim fa'il, mazlum isim maf'ul. Na fa'il, anfusana maf'ul. Kalau sudah ditulis rapi, nanti sampai di rumah saya rasin tambah ngeh nanti. Dia butuh kita tulis, kita pahami, kita bayangin. Ya, itu bahasa itu. Terlanjur pusing ya, nanggung kan kalau sedikit-sedikit ya enggak, biar tak tambah. Saya balik, mudah-mudahan dengan pola ini bisa nyambung nanti. Apa artinya? Saya yang pakai istilah telah enggak di sini? Enggak, karena ini bukan kata kerja. Saya adalah yang mendengar. Saya adalah yang mendengar. Betul? Coba ubah ini menjadi kata kerja. Apa? Berarti kalau kita naikin ke atas polanya tadi sami'tu. Ya, yang paling banyak kita baca. Subjeknya siapa? Allah kan? Subjeknya Allah kan? Berarti sami Allahu
Allah telah mendengar. Ini satu. Sekarang kita buat di sini. Allah di sini. Apa? Allahu Tanya Pak. Ya Pak. Sami Allah. Kenapa Bu itu kok enggak Sami Allah, Pak? Kan sebagai subjek. Yang di atas Ini oh ya. subjek. Bukan objek itu. Bukan. Kan nggak ada objek, belum nggak ada objek di sini. Sami Allah, Allah mendeng. Kalau saya buat begini, berarti dia laki-laki telah mendengar Allah. Jauh kan? Kalau ini sami Allah, Allah telah mendeng. Berarti kan ini kalau Allah sebagai ini rumus ini memahami begini. Kalau dia fatah berarti objek. Objek. Ini kan kasami'a kata nggak mungkin ada kata kerja, ada objek tanpa ada subjek. Pertanyaannya, sopo subjeke? Siapa subjeknya? Subjeknya adalah dari sami'a ini, berarti ada huwa kan? Huwa, dia laki-laki, berarti dia laki-laki telah mendengar. Ini kalau barisnya jadi fathah. Yuk. Doroba Ahmadu. Doroba Ahmadu artinya apa? Ahmad telah memukul. Saya ubah. Doroba Ahmada. Dia telah memukul Ahmad. Dianya siapa? Tidak tahu. Ada di sini. Kan dianya nggak dijelasin kan? Dia telah memukul Ahmad. Dia laki-laki telah memukul Ahmad. Kalaupun misalnya hari ini kita belum berada dalam posisi tahu yang faham, tapi minimal saya sudah berhasil bikin pusing. Pak, ulang yang sama Allah aja Pak. Itu aja Pak. Yang ini? Ya, itu 3 itu Pak. Sami Allahu itu kan Allah telah mendengar. Allah telah mendengar. Allah telah mendengar. Kalau Allah Sami'un, Allahu sami'un. Sami'un, Allah yang mendengar. Allah yang mendengar. Ya. Oke, coba nanti dibandingkan ya. Sami Allah, Allah telah mendengar. Kalau Allahu sami'un, Allah yang mendengar. Nah, mungkin dengan membandingkan terjemahan dengan alon-alon, Yang atasnya Sami Allah. Dia laki-laki telah mendengar Allah. iya, Yang laki-laki. dia laki-laki telah mendengar Allah. Ada huwa di dalamnya. Ya, ada huwa. Sebetulnya artinya sama ya Ustaz, Allah mendengar dan Allah yang mendengar. Allah mengguna Allah mendengar dengan Allah yang mendengar. Maksudnya sama. artinya sama, cuman cara membuatnya beda. Satu dalam pola kata kerja, satu tidak dengan kata kerja. Ya, itu aja. Nah, ini pelajaran ini sebenarnya nanti manfaatnya bukan saja kita tahu nanti fa'il apa, isim fa'il apa, tapi satu teks di Quran itu kita bisa kembangkan, kita bisa pahami dengan mudah. Ya, dengan mudah. Kita bisa membuat dengan bahasa lain. Begini. Orang kalau sudah bisa memahami satu kalimat, mengerti satu kalimat,
kemudian faham banget dengan satu kalimat itu, maka dia akan bisa mengembangkan dengan bahasa yang beda. Nah, selama ini di masyarakat kita, ini saya kembangkan dalam artian umum, selama ini di masyarakat kita hanya punya kemampuan menghafal. Apa yang dibaca di buku itu yang dihafal, itu yang disampaikan. Begitu minta dijelasin ini udah galang kabut. Iya? Nah, kita harus bukan hanya ngerti tapi sampai faham. Oh, nah, orang faham itu akan bisa mengemukakan contoh sebanyak-banyaknya. Nggak bisa pakai bahasa kata kerja, saya jelaskan begini. Belum jelas juga saya pakai bahasa ini. Ini kan berarti berkembang nanti. Insya Allah, kalau sabar insya Allah nanti aku buka di sini kita nanti. Betapa amazingnya ketika kita membaca Quran itu. Itu dia kata kuncinya. Iya? Kalau saya lagi misalnya kesimpulan sami Allahu, kan Allah mendengar, berarti dia dimulai dengan kata kerja. Tapi kalau Allah yang mendengar itu dimulai dengan isim Allah sami. Benar? Gitu ya? Iya. Allah yang mendengar, ya. Saya yang membaca kan tadi dimulai dengan isim kan, dimulai dengan kata benda. Jadi kesimpulannya ini bukan sekedar membuat isim fa'il dan isim maf'ul, tapi ini nanti target akhirnya kita dapat memahami satu teks dengan mengubah dengan sekian banyak bahasa. Ini belum lagi kalau saya masukin bentuk pasif. Apa bentuk pasifnya? Aku telah membaca Al-Quran. Aktif kan? Sekarang kalau saya ubah menjadi pasif, Al-Quran telah dibaca. Al-Quranu quri al-Quranu. Ya kan? Next, Sabtu depan insyaallah. Ya kan? Jadi satu kalimat itu kita bisa kembangkan dengan bahasa yang berbeda-beda, dalam bahasa kata kerja, dalam bentuk isim gitu. Nah, saya ingin bawa nanti kalau ini sudah dapat, bawa kita praktek ke sini. Betapa amazingnya di sini. Kita ngerasain luar biasanya satu kalimat, bukan satu ayat. Nah, sekarang kita satu Quran kita baca, kita nggak ngerasain amazing kok. Iya kan? 2 kali 3 kali khatam kita nggak merasakan sesuatu yang spesial, gitu. Kenapa? Karena tadi ini kita modal di sininya kurang. Nah, jadi saya mau, kalau satu kalimat saja membuat kita terkagum-kagum, dibayangkan satu Al-Qur'an. Itulah tujuan akhir pelajaran kita ini. Kita ingin membuat ini kagum, ya, dalam pikiran kita, dalam hati kita, dan dalam sikap kita. Kalau bahasa lip service-nya udah saya kagum dengan Quran, itu lip service menurut saya. Kalau kita nggak punya alasan-alasan, itu bukan kagum namanya. Itu namanya pengakuan. Ya. Nah, kita harus punya alasan-alasan itu tadi. Minimal kita alasan kagumnya apa? Karena kita mendekati dari segi bahasa, belum lagi kandungannya, belum lagi macam-macamnya. Fahim? Tadi. Jadi ibu begini, tidak tahu, di tengahnya itu bingung. Betul nggak? Jadi kalau saya sudah bisa bikin ibu bingung, berarti pelajaran kita sukses. Sukses menggeser dari posisi tidak tahu. Maka saya bingung malah kalau ada orang yang nggak bingung-bingung dengan penjelasan saya bingung. Jadi prosesnya itu tidak tahu, di tengahnya ada namanya proses. Proses itu tadi mulai kita bingung, pusing, dapat gambaran dikit-dikit. Itu proses, itu masih diproses. Mudah-mudahan nanti diproses terus sampai matang, akhirnya jadilah hasil. Hasilnya itu adalah menggeser dari tidak tahu menjadi tahu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai Sabtu depan ya. Ya. Iya. Karena tadi Al-Qur'ana jadi Qur'anu kan gitu.
Benar. Kalau dari segi pelajaran tadi, karena kita belum belajar itunya. Benar. Ya Bu. Ya. Ya. Memukul. Belum ada dia, itu belum ada pasif. Yang mana Bu? Ini kan nggak ada fi'il di sini. Isim fa'il kan? Oke? Oke. Tapi sedikit-sedikit sudah dapat gambaran kan? Ya? Gitu. Baik. Ya. Sampai ketemu Sabtu yang akan datang insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.